Kasus Virginia McCullough adalah salah satu kasus pembunuhan paling mengejutkan di Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Yang membuatnya begitu mengerikan bukan hanya karena ia membunuh kedua orang tuanya sendiri, tetapi karena ia hidup di rumah yang sama bersama jasad mereka selama hampir 4 tahun, sambil berpura-pura kepada keluarga, tetangga, dokter, bahkan bahwa kedua orang tuanya masih hidup. Korbannya adalah ayahnya, John McCullough, yang berusia 70 tahun dan ibunya, Lois McCullough, yang berusia 71 tahun. Pelakunya adalah putri mereka sendiri, Virginia McCullough. Selama bertahun-tahun keluarga ini tinggal di sebuah rumah sederhana di Great Barrow, Essex, Inggris. Dari luar, mereka terlihat seperti keluarga biasa. John adalah pria yang pendiam dan pekerja keras. Ia dikenal ramah terhadap tetangga. Lois merupakan seorang ibu rumah tangga yang penyayang. Ia memiliki hubungan dekat dengan beberapa anggota keluarga. Virginia tinggal bersama kedua orang tuanya meskipun usianya sudah lebih dari 30 tahun. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik pintu rumah tersebut, hubungan mereka perlahan berubah menjadi penuh kebohongan. Virginia tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia terlilit masalah keuangan. Ia mulai berutang. Sedikit demi sedikit ia mengambil uang milik orang tuanya. Ketika uang itu habis, ia mulai memalsukan dokumen. Lalu mengambil pinjaman atas nama orang tuanya. Semua dilakukan diam-diam. Virginia sebenarnya telah lama menipu kedua orang tuanya. Ia menggunakan rekening mereka, menguras tabungan, mengajukan pinjaman, memalsukan tanda tangan. Bahkan ia terus menghabiskan uang pensiun mereka. Semakin lama, jumlah uang yang hilang semakin besar. Akhirnya kedua orang tuanya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mempertanyakan transaksi keuangan yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka mulai ingin mencari tahu siapa yang mengambil uang tersebut. Virginia mulai panik. Bila semuanya terbongkar, ia bisa dipenjara karena penipuan. Semua kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun akan runtuh. Sekitar bulan Juni 2019, Virginia mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia memutuskan bahwa satu-satunya cara menutupi penipuannya adalah menghilangkan kedua orang tuanya. Rencana itu dilakukan secara bertahap. Ia lebih dulu meracuni ayahnya menggunakan obat resep. Obat-obatan tersebut dicampurkan ke dalam minuman. John mulai merasa tidak enak badan. Tubuhnya melemah. Tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi, ia akhirnya meninggal. Namun Virginia belum selesai. Beberapa waktu kemudian ia menyerang ibunya. Lois dipukul dengan palu. Setelah itu ia menusuk tubuh ibunya berkali-kali menggunakan pisau dapur. Serangan tersebut sangat brutal. Lois meninggal di rumahnya sendiri. Rumah yang selama puluhan tahun menjadi tempat berkumpul keluarga. Biasanya setelah pembunuhan, pelaku berusaha membuang mayat. Namun Virginia melakukan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Ia memutuskan tidak membuang jasad kedua orang tuanya sama sekali. Ayahnya ditempatkan di sebuah kamar tidur. Tubuh John dimasukkan ke dalam kantong tidur. Kemudian ditutupi selimut, seolah-olah sedang tidur. Sedangkan jasad ibunya dimasukkan ke dalam sebuah lemari penyimpanan. Virginia menumpuk berbagai barang di sekelilingnya. Dia berusaha menyembunyikan bau pembusukan. Ia membeli pengharum ruangan, membersihkan bagian tertentu rumah, dan terus tinggal di sana. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Selama hampir 4 tahun, Virginia tidur, makan, memasak, menonton televisi, dan menjalani kehidupan sehari-hari hanya beberapa meter dari jasad kedua orang tuanya. Yang paling mengejutkan adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui kenyataan tersebut. Virginia menjawab semua telepon, mengirim pesan atas nama ibunya, mengirim kartu ucapan, membalas email, berbohong kepada dokter, berbohong kepada bank, berbohong kepada keluarga besar. Jika ada yang bertanya mengapa John dan Lois tidak pernah keluar rumah, Virginia selalu memiliki alasan. Mereka sedang sakit. Mereka sedang tidak ingin bertemu siapapun. Mereka sedang berlibur. Kadang ia bahkan mengatakan bahwa orang tuanya sedang menjalani isolasi. Sebagian keluarga mulai merasa ada yang aneh. Namun Virginia selalu berhasil memberikan alasan yang terdengar masuk akal.
Setelah kedua orang tuanya meninggal, Virginia tetap menggunakan identitas mereka. Ia mengambil uang pensiun, menggunakan rekening bank, membayar tagihan atas nama mereka, bahkan masih memanfaatkan keuangan kedua orang tuanya seolah mereka masih hidup. Nilai penipuan yang dilakukan mencapai puluhan ribu pound sterling. Seluruh hidup Virginia berubah menjadi jaringan kebohongan yang semakin rumit. Semakin lama, semakin sulit baginya untuk keluar. Pada tahun 2023, dokter keluarga mulai khawatir. John dan Lois sudah terlalu lama tidak pernah datang untuk pemeriksaan. Tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Pihak berwenang kemudian memutuskan melakukan pemeriksaan kesejahteraan atau welfare check. Polisi mendatangi rumah keluarga itu. Virginia membuka pintu. Awalnya ia masih mencoba bersikap tenang. Namun polisi merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ketika mereka menggeledah rumah, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Jasad ayahnya masih berada di kamar tidur. Jasad ibunya masih tersembunyi di dalam lemari. Tubuh mereka sudah berada di sana selama hampir 4 tahun. Saat polisi menemukan jasad tersebut, Virginia tidak melawan. Ia justru berkata dengan tenang, "Saya tahu mengapa kalian ada di sini." Ia kemudian menunjukkan lokasi kedua jasad. Petugas yang berada di rumah tersebut menggambarkan suasana itu sebagai salah satu pengalaman paling mengerikan dalam karir mereka. Virginia tampak sangat tenang, hampir tanpa emosi, seolah semua itu adalah hal biasa. Setelah penemuan itu, Virginia akhirnya ditangkap. Dalam persidangan, seluruh kebohongan Virginia akhirnya terbongkar. Hakim mendengar bagaimana ia meracuni ayahnya, membunuh ibunya dengan palu dan pisau, menyembunyikan kedua jasad selama hampir 4 tahun, memalsukan berbagai dokumen, mengambil uang kedua orang tuanya, membohongi keluarga, teman, dokter, dan bank selama bertahun-tahun. Hakim menyebut kasus tersebut sebagai tindakan yang sangat kejam, penuh perencanaan, dan dilakukan demi keuntungan finansial. Virginia akhirnya mengaku bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan serta berbagai tindak penipuan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan masa minimum yang harus dijalani sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat sekitar 36 tahun. Kasus Virginia menjadi sorotan dunia karena beberapa alasan, yaitu antara lain, pelakunya adalah anak kandung korban. Motif utamanya adalah menutupi penipuan keuangan dan mempertahankan akses ke uang orang tuanya. Ia tinggal bersama jasad kedua orang tuanya selama hampir 4 tahun. Ia berhasil mempertahankan kebohongan kepada banyak orang dalam waktu yang sangat lama. Sikapnya yang tenang saat ditangkap mengejutkan banyak penyidik. Demikian kisah tragis Virginia ini, sebuah kasus yang menunjukkan bagaimana kebohongan yang terus dipelihara dapat berkembang menjadi kejahatan yang menghancurkan sebuah keluarga. Apa yang dimulai dari penipuan demi mempertahankan gaya hidup, berakhir dengan hilangnya 2 nyawa dan meninggalkan luka yang tak akan pernah benar-benar pulih bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan masalah yang disembunyikan tanpa mencari jalan keluar dapat berubah menjadi tragedi yang tak terbayangkan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan dan mendengarkan kisah ini hingga selesai. Jika Anda menyukai konten seputar kisah kriminal nyata, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, ikuti atau subscribe, serta membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.